أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku tercinta? Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bab 12, yaitu tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian dapat mendeskripsikan, mengkategorikan, dan mengelompokkan mana yang termasuk makanan, minuman yang halal, dan mana yang termasuk makanan, minuman yang haram. Juga diharapkan kalian dapat menyebutkan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, dan dampak negatif dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Sehingga nantinya kalian akan menjadi siswa yang mengetahui dan bisa membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Manusia memakan beberapa jenis tumbuh-tumbuhan dan juga memakan beberapa jenis hewan. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk mengetahui mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Untuk itu, anak-anak, kita akan mempelajari mana binatang yang terkategori halal dan mana binatang yang terkategori haram. Sebelumnya kalian harus mengetahui dulu ya, apa pengertian makanan halal dan haram. Dalam hadis disebutkan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal dan haram itu sudah jelas adanya, baik dalam Al-Quran ataupun al-hadis. Nah, di sini diartikan makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dikonsumsi. Dan sebaliknya, makanan yang haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dikonsumsi. Anak-anak, di sini ada beberapa jenis binatang yang dihalalkan. Yang pertama yaitu binatang ternak atau binatang yang hidup di darat. Ya, sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhillat lakum bahimatul an'am, yang artinya dihalalkan bagimu memakan binatang ternak. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Ya, ini contoh-contohnya. Nah, bisa kalian lihat. Kemudian yang kedua, semua jenis hewan yang hidup di laut atau di sungai, di laut, di sungai atau air tawar. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhilla lakum syaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Al-ayat. Dan dihalalkan bagimu binatang laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, serta bagi orang-orang yang berada dalam perjalanan. Nah, dari sini ada beberapa contoh ya, semua binatang yang hidup di laut itu dihalalkan, ataupun binatang yang hidup di air tawar. Bahkan termasuk bangkai ikan, artinya ikan yang sudah mati. Nah, itu adalah dihalalkan.
tidak sama dengan binatang yang ada di darat. Itu matinya harus disembelih, sedangkan untuk ikan itu bangkainya dihalalkan. Ada 2 bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkai ikan dan belalang, sesuai dengan hadis ya. Kemudian yang ketiga dihalalkan karena ada dalil khusus, yaitu binatang kuda, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Kemudian kelinci juga dihalalkan sebagaimana hadis berikut. Kemudian yang keempat adalah ayam. Ayam sesuai dengan hadis Rasulullah juga merupakan hewan yang dihalalkan. Anak-anak, sekarang kalian harus mengetahui manfaat memakan binatang yang halal. Di antaranya adalah untuk mendapatkan ridha Allah karena mentaati perintahnya. Jadi memakan makanan yang halal itu adalah perintah Allah. Jika seseorang mau melakukannya, maka berarti ia mentaati perintah Allah. Yang kedua, menjauhkan diri dari dosa dan perbuatan maksiat. Ya, dengan kata lain, orang yang mau memakan makanan halal berarti dia mematuhi perintah Allah dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan dan kesucian jiwa. Ini merupakan akibat atau dampak positif daripada memakan makanan halal. Jadi karena saripati makanan itu diserap oleh tubuh, yang kemudian diedarkan ke seluruh peredaran darah, yang mana darah itu kemudian bisa menjalankan semua fungsi organ manusia, yang di sanalah peran dari makanan itu mempengaruhi kesehatan dan kesucian jiwa manusia. Kemudian meningkatkan ketenangan dan kekhusyuan beribadah. Jadi orang yang selalu memakan makanan halal, jiwanya akan tenang dan kemudian khusyuk dalam ibadahnya. Yang berikutnya, memiliki akhlakul karimah karena dampak positif dari makanan halal. Nah, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Yang berikutnya, meningkatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Orang yang memakan makanan yang halal, hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Kemudian binatang yang haram, ya, pengertiannya tadi sudah disebutkan di depan, yaitu binatang yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Apa saja jenis-jenisnya? Nah, yaitu satu, binatang yang diharamkan dan disebutkan dalam Al-Quran keharamannya, yaitu pada surat Al-Ma'idah ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama Allah, atas nama selain Allah, binatang yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam, binatang buas, kecuali yang sempat untuk kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Ya, di sini akan digambarkan satu persatu. Di gambarnya babi ya, diharamkan. Kemudian ada darah, bangkai, jadi hewan yang mati sebelum disembelih itu disebut dengan bangkai. Itu hukumnya adalah haram. Kemudian yang terkategori bangkai, hewan yang mati karena tercekik, karena dipukul, karena terjatuh, atau karena tertanduk hewan lain atau tertabak kendaraan sehingga dia mati sebelum disembelih. Yang terkategori bangkai juga yaitu hewan yang dimakan oleh hewan lain. Kemudian yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, disembelih tapi dengan menyebut nama Tuhan selain Allah. Kemudian yang terakhir yaitu hewan yang disembelih untuk persembahan, untuk berhala, untuk patung, untuk sesaji dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pengecualian, anak-anak, yaitu hewan yang tidak perlu disembelih. Apa itu? Yang tadi disebutkan di depan, yaitu ada ikan, kemudian belalang. Nah, ini perlu disembelih, walaupun sudah mati, tapi dia tetap halal. Yang ketiga yaitu janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Jadi kalau kamu menyembelih seekor hewan, ternyata hewannya sedang hamil, ketika disembelih baru ketahuan, oh ini hewan hamil. Nah,
janin yang ada dalam perutnya itu menjadi halal ketika induknya sudah disembelih dengan menurut syariat Islam. Kemudian yang kedua, haram karena disebutkan dalam hadis seperti keledai yang jinak. Ini sudah disebutkan dalam hadis, ini tidak boleh dikonsumsi. Kemudian hewan yang buas dan bertaring, ya, sesuai dalam hadis. Nah, ini ya contoh-contohnya ya. Jadi hewan yang buas dan bertaring diharamkan. Semua burung yang memiliki cakar dan berkuku tajam ini juga diharamkan. Nah, seperti garuda, kemudian burung hantu, burung cendrawasih dan lain sebagainya. Binatang yang dilarang untuk dibunuh. Binatang yang dilarang untuk dibunuh. Nah, seperti apa? Seperti misalnya semut, ya, lebah, burung. Di sini disebutkan burung hudhud dan burung surot. Gambarnya seperti apa? Coba kalian lihat. Ini ya, jadi ada ini gambarnya, contohnya burung hudhud, ini burung surot, kemudian katak, semut, lebah dan kelelawar. Kemudian berikutnya binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Apa saja itu? Seperti yaitu beberapa jenis binatang yang berbahaya, yaitu seperti tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan anjing liar atau anjing yang galak. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Kemudian yang berikutnya, setiap binatang yang menjijikkan atau hasyarat atau khaba'ith, jadi binatang yang menjijikkan. Apa contohnya? Seperti lalat, cacing, kutu, kecoa, kemudian ulat, kemudian bekicot. Nah, ini diharamkan karena binatang ini menjijikkan. Kemudian yang terakhir adalah binatang pemakan kotoran, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ini hukumnya adalah haram. Ya, kemudian bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Jadi kalau kamu memotong binatang yang masih hidup, sedangkan belum disembelih binatang tersebut, maka daging yang terpotong itu hukumnya haram. Kenapa? Karena itu terpotong sebelum binatangnya disembelih. Kemudian binatang yang hidup di dua alam, ya, seperti buaya misalnya, atau misalnya kura-kura, penyu, kepiting, ya, itu tidak diperbolehkan. Kepiting itu hukumnya syubhat, jadi diragukan oleh sebagian ulama kehalalannya, sebaiknya dihindari untuk kepiting. Kemudian kura-kura dan penyu itu hukumnya halal, sebagaimana mazhab Abu Hurairah dan disebutkan oleh Hasan Al-Basri, ini dihalalkan. Kemudian ada anjing laut, itu juga halal. Kemudian untuk katak dan kodok ini hukumnya adalah haram. Buaya juga termasuk hewan yang hidup di dua alam dan haram hukumnya. Anak-anak yang terakhir, apa bahayanya apabila kita memakan hewan yang diharamkan? Ya, banyak sekali dampak negatifnya, diantaranya adalah menjauhkan diri kita dari mengingat Allah. Kemudian menjerumuskan seseorang dalam perbuatan dosa dan mengotori kesucian jiwa. Kemudian apalagi mengakibatkan amal ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang suka makan makanan haram, minum minuman haram, dia akan sulit untuk diterima ibadah dan doa. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita berusaha untuk bisa mengetahui, memilah dan memilih makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai makanan yang akan kita konsumsi itu adalah makanan yang haram. Naudzubillah min dzalik, ya. Semoga kita dijauhkan dari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan manusia untuk makan apa saja, asalkan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis
bahwa makanan tersebut adalah termasuk makanan yang dikategorikan boleh. Ya, dalam suatu ayat disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah kalian dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian sebagai rizki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi anak-anak, apa saja yang telah dibolehkan oleh Al-Quran dan hadis untuk memakannya, maka kita diperbolehkan untuk makan. Demikianlah anak-anak yang bisa Bu Ismi sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai minuman yang halal dan haram, dan juga dampak dan manfaatnya untuk diri kita. Dan tentu saja sebelum pertemuan yang akan datang dimulai, Bu Ismi nanti akan menyetelkan beberapa video untuk dikomentari dan ditanggapi sebagai kelanjutan dari materi hari ini yang sudah Bu Ismi berikan. Jadi mohon untuk diperhatikan dan dicermati sebaik-baiknya. Mungkin itu dari Bu Ismi anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wausikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.